Halo sahabat, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ayo kita nonton video mental illness dulu. So, check it out. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Bu. Kenapa ya? Ada apa-apa? Ibu cuma kangen nak. Putra lagi ngapain di sana? Lagi ngerjain tugas Bu. Ya udah, sehat-sehat ya nak. Kalau punya waktu, pulang ke rumah ya. Iya Bu. Sudah dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana tadi videonya? Keren banget kan? Itu tadi video yang cukup menyedihkan karena menggambarkan tentang mental illness. Of course tadi salah satu karya dari anggota tim kami. Keren banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita mulai lanjut ngobrol-ngobrol seputar mental illness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Halo teman-teman semua, aku Asli Rohman. Selamat datang di acara Semikolon yang berjudul I'm Tired. Judulnya aja udah sangat-sangat dalam ya. Jadi teman-teman, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol, bakal ngulik-ngulik, bakal curcol-curcol seputar emosi yang berhubungan dengan mental illness. Karena kita ngobrol-ngobrol, of course aku di sini nggak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat, dan sangat-sangat menginspirasi. Halo Ibu, apa kabar? Monggo Bu, silakan duduk dulu Bu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Kabar baik untuk semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Aduh, dari rumah ya tadi Bu? Dari rumah Wah, kebetulan, iya, ya. Bu. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol Bu, Oke. Ibu boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang di rumah. Oke. Halo, apa kabar para muda sekalian? Hari ini saya ada di sini bersama Mas Arzil, mau bicara-bicara tentang sesuatu hal yang pasti kalian akan tahu. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Teresia Dewi Setiorini, dipanggilnya Dewi. Kantor saya ada di Jalan Tusam Timurraya atau Jalan Mula Warman, dekat-dekat sini saja sebenarnya. Saya dari 3D Consultant, lembaga layanan yang bergerak dalam bidang psikologi dan HR Consultant. Gitu aja? Ya Bu, terima kasih Bu. Oh ya, seperti yang teman-teman bisa lihat nih habis ini, di layar device teman-teman semua, kita melihat sedikit profil dari Bu Dewi. Nah, udah muncul belum? Nah, ini ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, beliau merupakan lulusan SMP Negeri 4 Surakarta, SMA Negeri 3 Surakarta, S1 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, S2 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, S3 Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, dan memiliki kajian pengaruh value-based leadership dan leader political skill terhadap readiness for organizational change dengan moderasi learning culture atau studi pada manajer di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang teman lihat juga, ada riwayat pekerjaan dan jabatan riwayat pekerjaan beliau yang dimulai tahun 94 sampai sekarang. Waduh, sangat-sangat luar biasa Bu pengalamannya. Ya, harus dibacain semua ya. Waduh, ya Bu. Kan biasanya pada dipaham juga Ya, Bu. Waduh, gitu. pengalamannya banyak banget Bu Dewi ini ya Bu. Mulai berkarir di dunia psikolog tahun 94 ya Bu. Dari tahun 94. Nggak tahu, Waduh. mungkin kamu sudah lahir belum? Saya belum Bu. Belum lahir ya. Saya belum lahir. Saya sudah kerja. Iya, waktu udah itu. kerja Bu. Saya ini sedikit notice Bu. Ya. Ibu itu pernah bersekolah di SMP Negeri 4 dan SMA Negeri 3 Surakarta Ya. di Solo. Apakah Ibu asli Solo Bu? Saya asli Solo. Waduh. Lahir besar di Solo. Wah, saya juga asli Sragen, Bu, deket tetanggaan dekat kita Bu. ya, Iya, satu Bu, jam satu dari jam. Solo. Iya Bu. Ibu pernah dahar niku nggak Bu? Sambal tumpang. Saya tidak cuma makan sambal tumpang, tapi Waduh. saya bikin sambal tumpang. bikin, Bu? Ya. Waduh. Biasanya kalau saya masak sambal tumpang, teman-teman saya bilangnya saya
lebih bisa bikin sambal tumpang dibanding yang lain. Jadi penasaran Bu pengen nyobain itu. Boleh. Apalagi dicampur terancam sama telur asin. Itu Oh, enak banget gitu. luar biasa. Waduh. Ya, kapan-kapan boleh nyoba ke Oke rumah Bu, saya. insya Allah. Oke, Iya Bu. ya. Oh iya Bu, Mm-mm. dari tahun 94 sampai sekarang, pasti Ya. kan Ibu udah banyak banget pengalaman nih seperti yang kita lihat. Nah, dari semua pengalaman Ibu nih, apa sih Bu pengalaman paling berkesan selama berkarir di dunia psikolog? Pengalaman saya yang paling berkesan itu sebenarnya pengalaman perjumpaan dengan pribadi-pribadi sebenarnya. Karena kalau background saya itu ada di organisasi, itu kan sebenarnya organisasi secara sistem. Tapi yang paling menarik buat saya adalah pengalaman ketika bertemu secara personal pribadi dengan pribadi. Karena ternyata masing-masing orang itu betul, orang itu memiliki dinamikanya sendiri. Orang yang lahir kembar pun bisa beda meskipun dari satu telur. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sama ternyata juga memiliki pola kepribadian yang berbeda-beda. Dalam perjumpaan saya dengan pribadi-pribadi ini saya menemukan pengalaman-pengalaman personal mereka yang kadang-kadang bahkan mungkin diceritakan sebagai satu serial dalam sinetron pun kadang-kadang itu unbelievable gitu loh. Karena begitu luar biasa, begitu dinamika psikologisnya luar biasa yang kadang-kadang bisa ya hal sesimpel itu ya kadang-kadang yang menurut kita orang yang umum itu sesimpel itu kenapa bisa bikin seseorang itu begitu depresi. Nah itu yang bikin saya itu kadang-kadang ternyata dinamika psikologi orang itu memang benar-benar luar biasa. Itu yang menjadi pengalaman berharga buat saya. Waduh, mengenai dinamika psikologi dan emosi orang ya Bu, kan Ya. otomatis Ibu udah sering banget nemuin berbagai macam orang, Ya. karakter yang berbeda-beda, Mm. dengan emosi yang berbeda. Dan ketika kita, benar nggak sih Bu, ketika kita itu mendengarkan cerita orang, itu kita juga mengeluarkan energi dan menerima energi negatif juga. Betul. Betul kan? Nah, Betul. dari dulu sampai sekarang Bu, pernah nggak sih Bu di titik ketika Ibu tuh kayak maaf capek ketika mendengarkan cerita orang atau hawa negatif dari orang lain kayak gitu? Ya. Memang boleh dikatakan ketika kita ngobrol begini gitu ya, orang bilangnya kan sebenarnya kan secara umum ada semacam transfer energi gitu ya. Orang datang kepada psikolog itu jarang yang punya energi yang happy gitu. Artinya biasanya emosi-emosinya adalah emosi-emosi sedih, depresi, takut, marah dan sebagainya. Nah, sementara psikolog itu selalu berusaha untuk memberikan transfer energi positifnya. Artinya dengan segala kemampuan dia, pengalaman dia, kemudian knowledge dan sebagainya, itu berusaha untuk istilahnya membantu, membuat orang itu merilis problemnya. Nah, apakah kemudian terjadi transfer energi dan kemudian itu bisa bikin capek? Kalau bikin capek, saya nggak tahu ya, capek dalam arti negatif enggak. Karena kalau capek berarti mental set saya ketika saya membantu itu saya akan terserap energi saya. Tapi ketika di dalam mind saya itu adalah di sini saya kepengen berbicara, berdiskusi mungkin, atau dalam konteks membantu dalam pengertian yang positif, sebenarnya bukan kemudian menyerap energi, tetapi dalam arti bahwa ya kita ini ada sesuatu hal positif yang kita bisa bagi pada orang lain. Nah, kalaupun misalnya itu capek, lebih pada daya tahan tubuh kita itu kadang-kadang pernah dalam satu pengalaman saya itu saya memberikan coaching and counseling itu dari pagi jam 8 sampai jam setengah 12 malam. Memang luar biasa waktu itu dan itu memang capek. Dan akhirnya rasa capek itu kan membuat saya menjadi lebih terabsorb ya. Energi saya menjadi terabsorpsi. Apa yang saya lakukan, saya lebih banyak kemudian melakukan, kebetulan saya suka olahraga. Jadi olahraga itu yang kemudian menetralisir. Jadi kalau kemudian menyerap energi negatif, sejauh mind kita adalah positif, tidak ada yang terserap di situ. Tapi lebih pada, oke lah yuk kita bantu apa yang bisa kita bantu orang lain gitu. Wah, berarti secara nggak langsung, cara kita menetralisir energi ataupun emosi itu mulai dari menanamkan mindset positif dan olahraga ya Bu. Atau mungkin ada nggak sih Bu tips buat kita mengontrol emosi supaya kita nggak terlalu seemosi itu, ataupun ketika kita menerima curhatan kita nggak terlalu secapek itu? Oke. Problem utama orang itu kan sebenarnya problem emosi ya. Dan problem emosi itu kan bisa dialami oleh banyak orang, semua orang. Dari berbagai macam inteligensi average sampai kemudian di atasnya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan jadi artinya bahwa persoalan yang dihadapi orang itu selalu berpangkal atau berpusat dari faktor emosi.
Nah, ketika kita menyampaikan persoalan kita kepada orang lain, misalnya Mas Arsil, saya datang ke Mas Arsil, masih mendengarkan saya. Apakah kemudian saya capek? Gitu ya tadi pertanyaannya ya. Bagaimana kemudian saya membuat membuat diri saya nggak capek? Nah, sebenarnya begini, kalau kita dalam pemikiran kita itu bahwa dia tidak mengambil apapun dari saya, dia tidak menyerap apapun dari saya, dan memang niat saya adalah tulus, saya kepingin membantu dia. Kok saya pikir kita nggak akan capek ya gitu. Justru mungkin akan mendapatkan energi yang lebih baik karena yang kita lakukan itu lebih untuk membantu orang lain. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita membantu orang lain itu kita merasa jumawa gitu ya. Kita merasa bahwa gue lebih dibanding elu. Enggak. Hari ini mungkin persoalan kamu, besok lagi mungkin persoalan saya. Kan nobody's perfect. Orang itu kan up and down gitu ya. Kadang-kadang kita di atas, kadang di bawah. Jadi ketika jangan pernah berpikir bahwa nanti saya akan terserap energi, saya akan capek. Enggak, sejauh kita menolongnya dengan ikhlas, insya Allah nggak akan capek deh gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, masih mengenai emosi Bu, gitu Oke. kan, masih mengenai emosi, kan kita tahu nih tentang istilah mental illness itu sebenarnya nggak jauh beda banget sama Ya. emosi, kan itu Iya. sangkut pautnya erat banget Wah. eratnya. Menurut sudut pandang psikologi sendiri itu Bu, mental illness itu apa sih Bu? Kaitannya dengan emosi itu seperti apa? Ada mental illness, ada illness gitu ya. Kalau illness pasti sesuatu yang arahnya ke sesuatu yang sakit gitu ya. Nah, mental illness secara konsep secara umum adalah kondisi di mana mental kita, psikologi kita itu berpengaruh terhadap menyebabkan persoalan yang itu mempengaruhi produktivitas kita dalam kehidupan kita. Nah, kita mungkin bisa saja hari ini saya sedang sedih, hari ini mungkin saya sedang dikecewakan oleh orang lain. Tetapi kita tuh masih memiliki kemampuan untuk it's okay, saya harus kuliah, saya hari ini ada ujian, sejenak saya lepaskan persoalan saya gitu. Oke ya, kamu ada di sini dulu ibaratnya, kamu ada di sini dulu masalahku gitu. Saya mau ujian, artinya kita masih bisa produktif. Tetapi orang yang mengalami mental illness, dia tidak bisa membagi gitu. Dia tidak bisa fokus pada sesuatu yang dia kerjakan. Dan itu mengganggu semuanya. Mengganggu ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, mengganggu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan mungkin itu bisa akibat yang paling fatal adalah mengganggu diri saya yang membuat destruktif terhadap diri saya sendiri, atau saya mengganggu orang lain yang kadang-kadang saya bisa destruktif kepada orang lain gitu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Baik Bu. Nah, dari mental illness sendiri itu Bu, apakah ada macam-macamnya nggak sih Bu? Mungkin dari yang tadi Bu sebut itu sebagai penyakit gitu. Apakah ada jenis-jenisnya sendiri terhadap orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan yang berhubungan dengan mental illness itu sendiri? Kalau sebenarnya kalau bahasa kita mungkin bukan penyakit ya, karena ini bukan yang arahnya ke medis, tapi lebih pada gangguan gitu. Nah, ada gangguan kecemasan, ada gangguan mood, kemudian ada macam-macam sebenarnya, ada gangguan perilaku, ada banyak macam. Tetapi di antara semuanya itu sebenarnya basic paling utama dari mental illness itu adalah gangguan emosi itu tadi, atau yang mempengaruhi mood seseorang. Nah, itu yang persoalan itu yang nampaknya makin hari makin banyak karena mungkin beban pekerjaan, kondisi pandemik di mana kita yang biasanya kuliah, misalnya anak mahasiswa itu yang biasanya kuliah ketemu teman, melupakan kondisi di rumah boring dan sebagainya, ketemu teman kita bisa cuawaan gitu ya, ibaratnya wah gitu. Tapi kan kemudian kondisi online itu bikin kita ya di rumah terus, dan ternyata itu yang juga bisa berpengaruh. Jadi kondisi mood, emosi itu yang sekarang ini menjadi lebih dominan di dalam konteks mental illness tadi. Masalah emosi tadi itu kan ada sangkut pautnya tadi yang kita selama online nih Bu. Online itu kita kan sosial media selalu aktif banget untuk mengurangi depresi itu, stresnya itu tadi. Dan di situ tadi itu ada sering banget seliweran di mungkin di TikTok atau di Instagram gitu tentang yang namanya self diagnose terhadap suatu mental illness gitu, yang kadang ketika kita ngerasa aduh kok aku di sini ngefeel-nya sama kayak anxiety ya, tiba-tiba kayak anxiety atau aku bipolar atau segala macam kayak gitu. Itu menurut Ibu sendiri gimana terhadap kasus itu? Kita ini kan dunia di genggaman kita ya, artinya dengan gadget yang ada di tangan kita itu informasi apapun kita bisa tracking dari situ gitu, kita bisa searching.
Misalnya hari ini saya batuk-batuk gitu, saya batuk-batuk kok kepala saya kok agak pusing-pusing, saya kok agak meler-meler hidung saya, kemudian kita cari, oh kayaknya saya kena ini ya, itu kayaknya kita begitu gampang jadi dokter untuk diri sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak seperti itu ya? Boleh nggak? Pertanyaannya sebenarnya bukan masalah boleh nggak boleh, ini sesuatu yang natural. Dulu ketika nggak ada gadget, zaman saya masih kecil, ketika saya batuk-batuk, Bu kenapa kok aku batuk-batuk? Saya juga pasti akan nanya begitu. Jadi kok saya nggak nyaman, saya nanya sama orang lain. Sekarang kan saya nggak nanya orang lain, tapi saya nanya sama gadget gitu. Jadi sebenarnya secara prinsip kita akan memiliki kecenderungan untuk mencari informasi. Kita dari informasi itu kita mendiagnosa diri kita sendiri. Cuma persoalannya kita itu kan tidak punya referensi yang cukup untuk menegakkan sebuah diagnosis itu kan berarti ada prasyarat-prasyarat tertentu. Nggak kemudian kita lagi down, kemudian aku lagi down. Hari ini saya marah, kemudian sebentar lagi saya tertawa dan sebagainya. Oh jangan-jangan aku bipolar. Jadi kadang-kadang kita menjadi lebih mudah untuk mengklaim diri kita sendiri, menjudge diri kita sendiri bahwa saya punya problem ini, problem itu gitu. Pada intinya sebenarnya it's okay ya, nggak masalah. Kita itu mencoba men-searching atau mendiagnosa diri kita sendiri, mengakses diri kita sendiri it's okay gitu. Tapi pada batas tertentu stop it gitu ya. Cukup deh gitu ya. Nanti karena begitu kita kemudian jadi cari-cari semuanya, kita cari apa ya, apa ya, apa ya. Akhirnya malah kita jadi pusing sendiri gitu. Kadang-kadang kita perlu sudah stop, selesai sampai di sini. Kemudian kita kembali ke diri sendiri. Aku masih bisa tertawa enggak? Aku masih bisa spontan tertawa enggak? Aku masih bisa ketemu orang dan kemudian aku masih bisa hai pada seseorang. Misalnya aku masih bisa mengerjakan tugas. Sejauh itu semua masih oke, it's fine gitu loh. No problem. Jadi sometimes kadang-kadang kita sedih ya, wajar lah. Hidup itu ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada susah, ada senang. Jadi kadang-kadang lagi susah ya wes gitu. Nah, terhadap tadi ini Bu, apakah ada dampaknya ketika kita self diagnose terus kita kayak aku kayaknya bipolar, terus kita udah ngomong ke orang-orang, apakah ada dampak di masa depan bahwa kita bakal terkena atau kita bakal mengalami bipolar itu sendiri? Ya, kalau sekarang misalnya kita menjudge ya, misalnya kita ini belum yakin nih sebenarnya, karena bipolar itu kan suatu gangguan yang serius ya. Bipolar itu gangguan yang serius, yang memang harus ada treatment-treatment tertentu dari ahlinya. Tetapi kita itu tidak merujuk pada ahli. Hanya berdasarkan pada gadget aja bla bla bla, oh kayaknya iya nih aku bipolar misalnya begitu. Nah, itu kita mengklaim diri kita sendiri, meskipun sebenarnya kan pasti ada kedalaman tertentu, frekuensi tertentu, intensitas tertentu terhadap sesuatu yang kita lakukan dan kita tidak memiliki informasi yang cukup, tapi kemudian kita mengklaim. Padahal sebenarnya enggak. Padahal klaim tentang diagnosis itu kan harus kita rujuk pada ahlinya. Tetapi kalau kita terburu-buru mengklaim diri kita sendiri bahwa saya bipolar dan kita mengindustri terus bahwa aku ini bipolar. Kira-kira bisa kejadian benar enggak? Bisa kejadian beneran gitu. Karena sebenarnya kita itu fine-fine saja. Kadang-kadang kita senang seperti tadi pagi misalnya bangun tidur kok aku lagi bete banget, ya iyalah karena mendung gitu ya. Sementara kondisi cuaca itu juga bisa mempengaruhi mood kita sebenarnya. Nah, dalam kondisi hujan orang bisa lebih cepat sedih dibanding dalam kondisi cuaca kemarau. Nah, itu sudah kita mengklaim, aduh aku kok kayaknya udah sedih gini-gini lah gitu. Kalau kita mikir gitu, ini begini-begini, ya akhirnya kejadian betul kalau seperti itu gitu. Nah, benar tadi buat teman-teman juga tolong stop self diagnose kalau emang udah terlalu lebih dari batas wajar ya Bu. Lebih baik kalau emang kayaknya moodnya udah nggak baik dan udah ngerasa nggak baik, lebih baik tanya langsung ke ahlinya gitu. Nah Bu, masih seputar tentang tadi jenis-jenisnya mental illness nih Bu. Ya. Mungkin Ibu bisa tolong bantu jelaskan mungkin ada jenisnya itu ada apa aja, kayak bipolar tuh ciri-cirinya seperti apa dan lain-lain gitu nggak Bu ke teman-teman, biar ada sedikit gambaran. Ya, kalau detail mungkin agak susah ya, karena ada beberapa referensi yang kaitannya untuk misalnya bipolar. Bipolar itu diagnosanya macam-macamnya kan ada banyak. Jadi kalau klinis itu ada acuan-acuan yang kita pakai. Kalau istilahnya DSM, diagnosis untuk menentukan diagnosisnya seseorang tentang kondisi kejiwaan dia. Nah, itu tidak bisa kemudian kita langsung mengklaim apa saja banyak sebenarnya cirinya. Tapi secara keseluruhan mungkin kalau bisa saya sampaikan, kalau orang bipolar, misalnya orang bipolar, itu kondisi orang itu bisa manik itu
happy banget, gembira itu ya gembiranya overdosis, tapi juga dalam waktu yang sangat singkat dia bisa menjadi sangat depresif. Depresifnya itu bukan depresi sedih, tapi sedih banget gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya begitu. Ada gangguan kepribadian, kepribadian yang tadi bipolar, ada gangguan mood itu gangguan emosi gitu ya. Jadi emosi yang arahnya depresi, ke depresi itu beda sama stres. Stres everyday kita stres, bangun tidur kita stres, kita mau ke kampus stres karena mungkin hujan dan sebagainya, aduh aku stres gitu. Tapi so far ketika kita menyadari aku stres, tapi it's okay gitu ya, berarti bukan persoalan. Nah, stres kalau dalam jangka panjang kita tidak bisa menyelesaikan atau menyembuhkan stres kita, arahnya udah depresi. Jadi kita mesti ada batas-batas. Stres itu kalau hari ini saya stres, nanti habis itu udah enggak lagi. Dan temponya cuma sangat singkat. Tapi ketika stres itu berjalan dalam jangka panjang, itu kemudian orang bisa menjadi depresi. Ya, depresi dalam jangka panjang orang akan menjadi mental illness gitu. Nah, kira-kira besarnya seperti itu. Kemudian ada gangguan orang yang mengalami split personality gitu ya, orang yang mengalami gangguan yang kepribadian yang terbelah gitu. Nah, itu juga ada juga gitu. Jadi dia bisa menjadi orang yang baik banget, tapi dia juga bisa menjadi orang yang jahat banget. Nah, itu ada beberapa cerita-cerita di situ. Kalau saya baca buku itu tahun 2004, saya nggak tahu buku itu masih ada atau enggak. Dan itu menceritakan tentang seorang yang memiliki keterbelahan kepribadian itu sampai 6 kalau nggak salah. Nah, itu persoalan-persoalannya juga karena persoalan traumatis dalam hidupnya gitu. Jadi ada sekitar 6, tapi kira-kira yang paling dominan itu gangguan mood, gangguan personality, kemudian ada gangguan perilaku dan sebagainya gitu. Nah, masalah tadi saya nge-stitch sedikit tentang traumatis, Bu. Nah, tentang traumatis di masa lalu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang istilah yang namanya inner child. Nah, apakah itu apakah ada pengaruhnya terhadap apa yang kita rasakan sekarang, mood yang kita rasakan sekarang, ataupun hal-hal mungkin teman-teman yang pernah mengalami mental illness itu sendiri, apakah ada pengaruhnya, Bu? Dan seberapa besar sih pengaruhnya itu? Ya. Kita kan inner child kita itu kan terbentuk karena proses perkembangan kita ya, perkembangan dari kita kecil sampai kemudian kita dewasa seperti sekarang. Dan kalau mengacu pada satu referensi, satu pendekatan teoritik di dalam psikologi yang kita sebut dengan Freudian atau psikologi psikoanalisis, itu dikatakan bahwa kepribadian kita yang sekarang itu terbentuknya 5 tahun pertama. Nah, bagaimana kemudian 5 tahun pertama itu membentuk kita, bagaimana pola pribadi, bagaimana orang tua kita mendidik, bagaimana relasi kita dengan orang lain, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, bagaimana kita mengidentifikasi seks kita, bagaimana kita belajar tentang aku ini laki-laki perempuan, aku ini memiliki dorongan-dorongan ego, super ego gitu. Nah, itu semua terbentuk ketika 5 tahun pertama. Apakah itu berpengaruh? Iya, itu berpengaruh gitu. Jadi karena itu fondasi kita sampai kita dewasa seperti sekarang. Andaikan pada saat itu kita memiliki pengalaman-pengalaman yang jauh lebih banyak traumatisnya, jauh lebih banyak kesedihannya dibanding kebahagiaan, ya pasti itu akan berefek. Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang tidak penuh dengan kasih gitu ya, orang tua itu tidak memberikan kasih, memberikan sayang, tetapi mungkin anak itu sering dimarahin, bahkan mengalami kekerasan dan seterusnya, itu akan berdampak pada ketika dia remaja, ketika dia dewasa, bahkan nanti ketika dia menjadi orang tua gitu. Jadi apapun yang terjadi, sebenarnya kita itu punya sesuatu lah yang terbentuk dari masa lalu kita. Dan itu yang bentuk kita sekarang. Baik, Bu. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan tentang masalah emosi, segala macam jenis-jenisnya, dan untuk teman-teman juga yang di rumah, kalau umpamanya kayaknya teman-teman udah mulai ngerasa nggak baik dan udah mulai ngerasa ada yang nggak beres tentang diri sendiri, lebih baik langsung tanyakan ke konsultasi ke psikolog aja ya, Bu, atau psikiater. Nah, mungkin teman-teman juga di sini masih bingung, Bu, perbedaan antara psikolog dan psikiater itu apa? Mungkin bisa tolong dijelaskan. Ya, kalau kita punya persoalan itu kita harus kemana ya? Kalau kita ada persoalan pribadi atau unfinished problem kita gitu, kita mau kemana? Apakah saya harus ke psikolog atau harus ke psikiater? Nah, sebelum saya menjelaskan, mungkin saya perlu kasih penjelasan dulu. Psikolog itu background pendidikannya dari Fakultas Psikologi, yang kemudian dia mengambil profesi psikologis, gitu, menjadi psikolog nantinya.
Nah, sementara menjadi psikolog itu nanti kalau di psikolog itu ada macam-macam, ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, ada psikolog organisasi gitu. Jadi ada macam-macam. Tapi secara umum mereka itu adalah psikolog. Kalau dari lulus psikolog, sarjana psikologi, kemudian ngambil profesi psikolog. Nah, kalau psikiater dia backgroundnya dari fakultas kedokteran. Dari fakultas kedokteran kemudian dia mengambil spesialis sebagai ahli jiwa atau psikiater. Nah, kalau persoalan mereka yang misalnya kita persoalan umum ya, misalnya saya lagi sedih, galau dan sebagainya, saya habis ditinggal pacar saya kemana? Udah ke psikolog aja. Tapi kalau ke psikiater itu biasanya kalau kita sudah sulit untuk memisahkan antara realitas dan imajinasi ketika kita sudah mengalami halusinasi gitu, ya kita datangnya ke psikiater. Kan di psikiater nanti kita akan mendapatkan treatment dalam bentuk treatment medis, misalnya obat-obatan dan sebagainya. Psikolog tidak boleh memberikan obat-obatan, tapi lebih pada terapi-terapi perilaku. Gitu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan yang sekiranya menyangkut tentang diri sendiri dan belum memerlukan obat-obatan, bisa langsung saja ke psikologi untuk membantu menyelesaikan masalahnya, kayak gitu. Nah, ngobrol masalah pribadi nih Bu. Kemarin tuh kita sempat bikin question box di Instagram sama di WhatsApp. Dan kebetulan itu isinya kayak teman-teman tuh ada excited untuk tanya-tanya dan curhat gitu. Nah, siapa tahu nanti bisa ditanyakan ke Ibu dan Ibu bisa bantu menjawab. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, nanti kita break dulu selama beberapa menit. So jangan kemana-mana, stay tune. Selamat datang kembali di acara Semikolon. Waduh, dengan narasumber kita Ibu Dewi. Oke, teman-teman, kita sekarang lanjut ke sesi kedua ya Bu. Sesi curcol mencurcol. Tapi sebelum kita mencurcol nih Bu, kita ada jargon. Jargon yang kita bareng-bareng gitu nanti ya Bu. Semikolon, let's spill the tea bestie, kayak gitu, bisa nggak Bu? Sambil kedip. Let's spill the tea bestie itu. Kita bareng-bareng ya Bu. Kita bareng-bareng. Let's spill the tea bestie. Oh gitu ya. Spill aja yang ngomong. Oh ya udah. Ibu kita gini-gini ya Bu. Oke, bareng-bareng ya Bu di situ. Semikolon, let's spill the tea bestie. Oke, bestie kan biasa biar lebih akrab sama teman-teman. Ini Bu, jadi kan teman-teman ini udah pada tanya-tanya nih, kita ngobrol beberapa pertanyaan. Banyak banget ya Bu. Kebetulan banyak excited nih Bu. Iya deh. Kita mulai dari pertanyaan si X nih Bu. Jadi teman kita tuh tanya, sahabat itu tuh tanya Bu, cara mengatasi kecemasan terhadap hal baru. Itu bagaimana ya Bu? Cara mengatasi kecemasan terhadap hal baru. Hal baru ya, kecemasan terhadap hal baru. Bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya pertanyaan lebih hal baru ini untuk semua event, semuanya gitu ya. Hal baru misalnya hal baru di sekolah, di kampus, hal baru ketika kita misalnya datang ke tempat baru atau apa gitu. Jadi ini mungkin perlu spesifik ya, tapi oke lah, nggak masalah. Mungkin sebenarnya kan begini, setiap kali kita memasuki satu hal baru atau mempelajari hal baru atau lingkungan baru, tentu kita pasti akan ada rasa-rasa cemas-cemas gitu ya. Nanti gimana ya, orangnya gimana ya, ketemunya siapa ya, bisa enggak ya, nanti saya kelihatan on enggak ya, kan gitu ya. Biasanya begitu sih, karena saya juga mengalami hal yang sama. Nah, tetapi mungkin bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita menghadapi situasi yang baru atau kita mau menghadapi situasi yang baru, kita mesti cari dulu referensinya. Misalnya ini kita mau kemana? Misalnya saya beberapa waktu yang lalu pernah mau pergi ke Batam. Saya belum tahu, saya belum pernah datang ke Batam. Tapi bahwa saya agak-agak khawatir juga. Nanti di sana saya bagaimana. Nah, ketika saya mau ke sana, saya cari referensi dulu. Cari referensi, di Batam itu ada apa, kemudian sana moda transportasinya seperti apa, dan saya akan menginap di mana, saya tujuannya kemana, nah itu mungkin kita perlu persiapan. Artinya persiapannya berarti pertama persiapan secara knowledge-nya, kita cari referensi-referensi, atau kita tanya sama teman, atau mungkin kita tanya sama seseorang yang, kamu pernah nggak pergi ke sana, pernah nggak kamu belajar itu misalnya. Nah, kalau pernah kita tanya, ketika kamu menghadapi itu, apa sih di sana itu seperti apa? Misalnya, mahasiswa baru mau masuk ke
Polines ya. Polines itu jurusannya misalnya teknik telekomunikasi. Nggak ngerti, pengennya pokoknya teknik telekomunikasi, tapi kayak apa ya gitu. Kan mungkin dia bingung. Nah mungkin dia bisa cari referensi atau tanya sama kakak kelas atau mungkin bahkan telepon ke sini bagian informasinya. Sebenarnya di sana pelajaran tentang apa dan bagaimana. Pertama, carilah informasi. Yang kedua, siapkan mental kita. Kalau kita itu kan sering begini, apa yang akan kita lakukan itu kan persiapannya dari apa yang kita pikirkan. Kalau apa yang kita pikirkan itu bahwa nanti saya akan ke sana, saya tahu bahwa saya bisa gitu. Mungkin ada beberapa hal yang saya nggak bisa, nggak apa-apa, tapi saya kepingin belajar gitu. Jadi pertama mind kita, pikiran kita, mental kita, hati kita siapkan. Jadi pertama persiapan secara informasi, yang kemudian persiapan secara diri, mental dan sebagainya bagi kita akan menghadapi situasi baru dengan berbagai macam dinamikanya. Nah, paling tidak itu sudah bisa memberikan satu hal yang buat kita itu jadi lebih confident gitu. Baik Bu, terima kasih jawabannya tuh. Untuk sahabat kita X ini, itu tadi tips dari Bu Dewi. Ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke next questions nih Oke. Bu. Masih seputar tentang kecemasan nih Bu. Nah, dia tuh si sahabat kita ini Ya. itu tuh kadang lebih suka panikan ketika makanya di depan umum, terus ketika ketemu orang baru, terus ketika melakukan sesuatu sering deg-degan, sering ngerasa tangannya gemeter, tremor, atau basah kayak gitu. Nah, itu cara menghadapinya seperti apa itu Bu? Ya. Jadi ini mungkin terjadi Pak itu tadi ya, misalnya sambungannya dari yang pertanyaan nomor satu. Nah, salah satunya mungkin yang sering bikin kita panik itu kalau pertama misalnya mesti ngomong di depan banyak orang atau ngomong di depan kamera gitu. Nanti jangan-jangan saya salah ngomong, jangan-jangan gini, jangan-jangan begitu. Ada banyak jangan-jangan yang ada di kepala kita. Nah, terus kemudian itu menimbulkan apa? Kalau kita panik, kita cemas, indikator yang pertama itu pasti jantungnya duk 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 kayak orang dikejar apa gitu ya. Duk duk dah. Itu sebenarnya merupakan satu alarm. Kemudian kita merasa ada bagian-bagian tubuh kita misalnya entah apa bagian tengkuk atau apa itu jadi tegang. Kemudian perut jadi terasa sakit. Benar nggak kalau lagi deg-degan gitu kemudian perutnya jadi mules gitu ya. Pengennya kok pengen bolak-balik ke belakang kadang-kadang begitu. Nah, itu tanda-tanda memang bahwa kita sedang dalam kondisi yang pertama panik dan itu karena cemas. Caranya bagaimana? Nah, sekarang ini super tipsnya gitu. Pertama ketika kita menghadapi panik, yang pertama kita coba kenali ketika saya panik apa yang terjadi pada diri saya. Oh, jantung saya deg-degan. Oh, nafas saya tersengal-sengal. Oh, perut saya sakit dan terasa tegang gitu misalnya. Apa yang saya lakukan? Ambil waktu sejenak gitu ya. Kita tenang dulu. Mungkin kita perlu mojok atau kemana kita tenang. Kemudian kita tarik nafas pelan-pelan, kita atur nafas kita. Ingat bahwa ketika kita sedang panik, tes yang paling jelas itu pasti nafasnya tersengal-sengal. Masih begitu. Jadi kayak kita tuh habis lari kemana gitu ya. Karena kita dikejar sebenarnya oleh kecemasan kita sendiri. Jadi kita perlu tenang sebentar, kemudian tarik nafas. Kita pelan-pelan saja, nafas pelan-pelan. Jadi ambil nafas, tarik nafas, ambil nafas. Itu udah gitu aja. Jadi kita keluarkan, kita tarik, kemudian kita hembuskan lagi, kita tarik, hembuskan lagi. Tapi jangan buru-buru. Begitu kita udah merasa clear, udah pasti ada perasaan kita tenang. Oh, udah aku tenang. Dan sambil kita itu afirmasi ke diri kita sendiri. It's okay, no problem. Kamu bisa dong. Aku bisa, tenang, kalem. Nah, kita kayak sama kalau kita punya adik, tenang dek. Nah, sekarang bukan ke orang lain tapi ke diri kita sendiri, tenang gitu ya. Tenang, it's okay, everything is okay, aku bisa, semuanya aku jalanin gitu. Nah, jadi pertama tenangkan diri, kemudian tarik nafas pelan-pelan, berikan afirmasi atau ngomonglah pada diri kita sendiri, self suggestion ya atau self hypnosis misalnya bahwa saya bisa. Kemudian kemudian kita rasakan perutku kok rasanya tegang ya. Berarti kalau tegang itu kan ototnya kita tarik gitu ya. Nah, kemudian kita kendorkan sedikit gitu. Kemudian kalau masih berasa kencang lagi ya, kita tarik lagi, kita kendorkan. Udah habis itu kita biasanya secara psikologis, secara kemudian perilaku kita menjadi lebih tenang. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan sebelum misalnya jam 9 nih. Jam 9 misalnya kita mau mengudara sepertinya. Jam 9 nanti saya mengudara. Oh, saya deg-degan ya. Ambil musik-musik yang kalem sambil berjalan begini kita masukkan headset kita di kuping sambil naik motor atau nyetir mobil, kita dengarkan musik-musik yang lembut.
pasti. Pasti kita akan tenang. Oke, terima kasih Bu, tipsnya Iya. sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua, nggak cuma si teman kita kali ini untuk mengatasi rasa kecemasan, Iya. kayak panic attack tiba-tiba kayak Iya. gitu. Nah, masih seputar masalah khawatir nih Bu. Oke. Sahabat kita yang satu ini, dia itu memiliki kekhawatiran terhadap suatu penolakan, ketakutan terhadap suatu penolakan. Entah mungkin penolakan masalah cinta, atau mungkin masalah hal-hal yang lain, atau mungkin bisa dibilang sahabat kita ini tipikal orang yang perfeksionis mungkin ya Bu. Jadi kayak takut untuk selalu ditolak, dari satu harus selalu sempurna kayak gitu. Nah, menurut Ibu sendiri kayak gimana? Mr. Perfect atau Miss Perfect? Both maybe, keduanya mungkin Bu, ada dua-duanya. Iya. Ya, baik. Ada perasaan takut ditolak. Tapi kan sebenarnya semua orang itu kan takut ditolak kan, benar nggak? Semuanya pasti takut Benar ditolak banget. gitu ya. Ditolak apapun, ditolak cinta terutama ya. Nah mungkin yang ditolak cinta, ditolak judulnya, judul skripsinya gitu ya, sama dosanya udah gimana gitu, udah bikin wah ambrol gitu ya perasaan kita. Jadi perasaan takut ditolak itu dihadapi oleh semua orang tanpa kecuali. Kenapa? Karena ditolak itu berarti ada semacam bahwa elu itu nggak oke. Nah sementara dalam diri kita itu kita butuh sesuatu yang mengatakan you are okay. Tapi ada orang yang mengatakan you are not okay gitu. Kamu tuh nggak oke. Nggak oke-nya karena apa? Ya karena banyak, sehingga kemudian kita ditolak. Nah kemudian pertanyaannya ada, bagaimana kita mengatasi perasaan itu? Atau bagaimana kita kita bisa secepatnya sembuh dari penolakan itu. Nah yang pertama adalah itu tadi, pemikiran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini kita memiliki probabilitas untuk ditolak itu beti-beti lah. 50%, 50% gitu. Nah kalau misalnya kita memang ditolak, ada beberapa hal. Yang pertama, karena mungkin orang ditolak itu kan banyak alasan ya. Kita ditolak cintanya, karena mungkin memang dia nggak kepingin sama kita. Kita ditolak judul skripsinya karena judul skripsinya nggak oke. Kita ditolak untuk tugas kita karena tugas kita kurang oke. Nah sekarang ketika ditolak apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, persiapkan diri kita sendiri. Bahwa apapun yang kita lakukan bisa saja mungkin hasilnya tidak akan selalu seperti yang kita mau. Tidak semua hal dalam hidup ini harus sesuai yang saya mau. Selalu ada hal atau selalu ada probabilitas di mana semua hal itu tidak selalu kita mau. Ada selalu dalam hasil pekerjaan kita, sekecil apapun ada kemungkinan yang pasti akan meleset. Meskipun kita itu sudah perfect banget ya, titik koma udah kita perhatikan semuanya udah kita siapkan sampai kemudian kita tata begitu perfectnya, absolute perfect gitu. Tapi kan kalau kita melihat diri sendiri, semuanya is okay. Tapi belum tentu ketika orang lain melihatnya gitu loh. Nah seperti misalnya ditolak judul skripsinya. Dosen misalnya seperti saya, dosen yang sudah bertahun-tahun itu kan begitu ngeliatnya, ini salah gitu ya. Kita udah down gitu ya misalnya. Nah yang pertama itu tadi, persiapkan diri kita bahwa apapun yang kita lakukan bisa saja ditolak orang lain. Apapun yang kita lakukan belum tentu itu cocok untuk orang lain. Dalam hidup ini tidak selalu yang kita mau itu kita dapatkan. Dan kemudian yang terakhir, nobody's perfect gitu. Seperfect-perfectnya kita itu pasti ada, kalau di dalam konteks statistik itu ada probabilitas yang kita itu pasti ada errornya. Entah mungkin error yang 0, sekian atau 0, sekian pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Nah, yang terakhir legowo gitu ya. Jadi orang itu legowo. Kita itu akan selalu dikritik orang, kita itu akan selalu ditolak orang. Jadi kita itu ya legowo. Oh ya, berarti ada sesuatu yang saya masih belum oke nih. Oke, next time saya perbaiki. Bahwa hidup itu adalah proses belajar yang never ending. Semua itu never ending ya Bu, tentang belajar itu pastinya. Nah, kali ini Bu, kita masih tentang bahas tadi masalah perasaan Bu kali ini. Dikit ke masalah perasaan. Itu sahabat kita ini cerita, dia itu nggak bisa lepas, bahkan ketergantungan sama seorang yang bahkan nggak bisa dimiliki lagi. Pakai caps lock laginya, caps lock di bold lagi gitu. Tidak bisa dimiliki lagi. Iya lagi gitu. Oke deh. Terus? Menurut Ibu sendiri, cara melepasnya itu gimana sih Bu? Kalau kita tuh kalau sudah ketergantungan sama orang yang nggak bisa kita miliki lagi. Ketergantungan pada seseorang yang tidak bisa kita miliki lagi. Lah udah jelas nggak mungkin bisa dimiliki lagi, kenapa kita mesti bergantung gitu loh. Nah
dalam hidup ini kenapa kita harus menyanyiakan hidup kita yang mungkin hanya sangat, kalau hitungannya bisa lama bisa pendek gitu ya. Kenapa kita harus menggantungkan perasaan kita pada seseorang yang tidak akan mungkin gitu ya. Meskipun mungkin kadang-kadang dalam hati kecil kita mengatakan probabilitas hidup itu kan bisa sepersekian, kan mungkin saja. Iya gitu, mungkin saja. Tetapi ayo dong kita berpikir lebih rasional. Kalau misalnya dia sudah menjadi milik orang lain, kalau misalnya dia itu sudah mencintai orang lain, kemudian apakah kita ya tego gitu ya, misalnya gitu. Udahlah, dalam hidup ini selalu ada kemungkinan-kemungkinan lain yang masih bisa kita lakukan. Hidup ini terlalu terlalu tersia-siakan kalau kita memikirkan sesuatu yang memang wong wis ora iso meneh, ngapain harus kemudian saya harap-harap gitu. Jadi kalau saya, milikilah hidup yang bahagia. Kalau memang sudah tidak bisa kita miliki lagi, ya sudahlah. Katakan pada diri sendiri bahwa ya eh, saya harus move on. Saya harus menutup semua kemungkinan. Meskipun secara probabilitas itu masih dimungkinkan, tapi ketika probabilitas itu kecil, serahkan kembali semuanya kepada alam semesta ibaratnya. Bahwa ya sudah, sekarang fokus aja pada apa yang buat saya happy, saya harus recovery dalam hidup ini, bahwa hidup ini harus berlanjut gitu. Jadi sebenarnya kita perlu selalu afirmasi-afirmasi pada diri kita sendiri bahwa ketika itu sudah tidak mungkin lagi, nggak usah lah ditangisi. Mari kita berpikir yang rasional aja deh gitu. Nah tuh bener tuh si X, daripada gamon mending sama aku aja yuk. Enggak, bercanda. Oke. Oke Bu. Oke, ya. Sekarang kita lanjut nih Bu. Kita lebih mendalam nih Bu, masih tentang emosi Ya. yang terpendam nih Bu kasusnya. Aku mau tanya Kak, kenapa ya tiba-tiba gitu suka no sense, kayak nggak bisa ngerasain sedih, seneng, bahagia, atau perasaannya tuh jadi hampa. Dan terjadi nggak berlanjut gitu, kadang muncul, kadang hilang. Dan muncul ketika ya sedang banyak pikiran. Kayak yang ngerasa capek, tapi aku nggak ngerasa capek. Apa ya, kayak hampa. Kena why ya? Oh. Why? Perasaannya flat gitu ya, kayak ya flat gitu, datar, happy ya susah, mau sedih ya susah, kayaknya hampa gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin ya dia mengalami satu situasi yang kemudian disebut burnout. Burnout itu artinya ketika kita sudah tidak bisa lagi merasakan sesuatu perasaan yang gimana sih gitu, rasanya hidup ini kok hampa, perasaanku rasanya kosong gitu ya. Mungkin kita perlu flashback, apa sih yang sebenarnya terjadi? Persoalan apa yang sebenarnya saya hadapi gitu? Apakah mungkin dia kecapean? Kuliah-kuliah dengan berbagai macam tugas pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Sehingga kita itu rasanya hectic banget gitu. Sehingga kemudian ketika kita capek, kita itu mau ngapain? Apa ya, kadang-kadang kan begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita perlu sejenak jalan-jalan, kayak menikmati alam, lihat pegunungan. Ambillah waktu sejeda untuk, ini loh waktu saya gitu. Jangan ke mall. Kalau ke mall nanti buat kita makin merasa lonely gitu ya. Kok saya nggak bisa happy, nggak bisa beli, bikin diskonsnya lagi banyak, salenya lagi banyak gitu ya. Pusing nanti Bu. Tambah pusing, tambah bete lagi. Jadi kalau menurut saya ketika kita sedang merasa flat gitu, yuk kita mengisi energi kita. Jadi mungkin sebenarnya kalau ibaratnya gelas itu kita lagi penuhnya gitu sampai luber-luber. Ya kita perlu kosongkan kembali isi gelas kita, pergilah ke alam, hiruplah udara-udara alam gitu ya. Mungkin sekedar kalau di sini di mana? Yang sepi, nggak banyak orang gitu apa? Mungkin ke di antara pepohonan pinus gitu ya, jalan-jalan ke sana atau mungkin ke pantai sejenak kita sendiri gitu. Sambil kita mengatakan bahwa ya, saya mungkin sudah terlalu penuh perasaan saya sekarang ini sedang merasa capek, saya sedang merasa kondisi psikologi saya sedang kurang oke. Oke, saya kosongkan gelas saya, jalan-jalan, menikmati hidup. Bahwa hidup ini penuh dengan hal yang sebenarnya bisa kita syukuri. Kita ketemu orang, kita bersyukur, kita sampai hari ini masih bisa berjalan, kita masih bisa kemana-mana, kita syukuri. Nah dengan begitu, ya semoga kita bisa merecovery diri kita sendiri. Daripada ke psikolog, Nanti kalau udah benar-benar capek baru ke psikolog ya Bu. Kalau ternyata semuanya Nggak itu bisa. tidak bisa diselesaikan, berarti ada something problem yang aku tidak bisa menyelesaikannya. Itu. Ya mungkin dengan dibantu oleh orang yang memang ahli, kita dibantu ngupasin. Ibaratnya kalau pisang itu kita dikupasin, kita dibantu ngupasin, kemudian kira-kira kayak gini loh, seperti ini mungkin yang menjadi persoalanmu, so what next gitu. Kalau ternyata
kita ternyata sulit sekali menyelesaikan, udah jalan-jalan sudah bilang, saya sudah ngikutin apa yang tipsnya Bu Dewi, tapi ternyata saya masih judek aja gitu ya, misalnya ya oke lah, kita ke ahlinya gitu. Gitu ya sister, jadi keep on spirit, semangat Besti. Oke, sekarang lanjut ya Bu, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada satu lagi Bu, juga lebih dalam lagi nih Bu. Ada satu waktu ketika lagi pusing, frustasi, sampai pengen nyerah banget sama suatu keadaan. Di kemudian harinya juga sampai sedih berkepanjangan, merasa nggak berguna hidup, sampai mau berekspresi aja nggak sanggup. Dan aku juga kadang sering self harm, mungkin mukul tembok atau mungkin cutting. Itu termasuk sakit mental bukan ya? Kalau iya, sebutannya apa sih? Kayak gitu. Ya, seperti tadi ya di awal saya sampaikan, kondisi psikologis kita yang itu sudah arahnya mengganggu produktivitas kita dalam mengerjakan sesuatu. Kalau saya bekerja, kalau mahasiswa ya bikin tugas, misalnya buat kita tidak produktif, satu. Kemudian sudah membuat relasi personal kita menjadi jelek. Misalnya yang sebenarnya kita ketemu, kemudian kita rasanya pengen marah terus sama orang. Itu kan mengganggu proses relasi personal kita. Yang ketiga, ketika kita sudah self-harm. Jadi udah rasanya kok asik ya, saya nyobek-nyobek begini, misalnya begitu. Itu yang paling simpel. Mungkin yang paling parah misalnya kita melukai yang paling fatal, misalnya berarti ada sesuatu problem. Nah problem itu kita tidak bisa menyelesaikan. Kita sudah sudah mengalami kesulitan untuk menggunakan segala kapasitas rasional kita untuk mengatasi persoalan kita, sehingga kita bantu seseorang gitu. Berarti ini sudah masalah. Tetapi diagnosanya apa, sebutannya apa, saya nggak bisa mengatakan, karena kan saya perlu lihat tanda-tandanya apa, simptomnya apa, kalau bahasa medisnya simptomnya apa, ada nggak ini mengganggu kamu. Nah mungkin dari 10 simptom itu apakah semuanya terpenuhi, ataukah hanya 3, ataukah hanya separuh, atau apa. Nah itu kan semua untuk menegakkan diagnosanya apa gitu. Nah kalau saya, karena itu sudah mengganggu dirinya, bahkan sudah ada kecenderungan dia untuk melukai dirinya sendiri, jadinya dia membutuhkan langsung datang ke ahlinya saja gitu. Nah begitu ya sis, jadi psikolog pun perlu observasi lebih, dan nggak bisa langsung mengasih tahu itu sebenarnya kenapa. Jadi kalau teman-teman nih ngerasa seperti itu, lebih baik segera tanya ke psikolog aja. Ya, mungkin lebih baik. Betul. Nah, selanjutnya ini ada case, kan tadi kita udah ngobrol masalah pribadi, terus masalah percintaan. Sekarang family problem ya Bu. Jadi sahabat kita ini dia itu punya keluarga yang bisa dibilang kalau sebenarnya sih harmonis nggak harmonis. Dalam artian dia itu di posisi yang sekarang dia punya commitment issues dan trust issues ke orang lain. Dia itu memiliki basic keluarga yang ayahnya, ibunya itu masih ada dan masih bersama, tinggal satu rumah. Ayahnya tuh sering bekerja di luar kota, ibunya juga sering di rumah sendiri, punya usaha sendiri. Ayahnya itu dia juga punya, maaf kasarnya kayak simpenan sendiri, dan ibunya pun juga punya. Nah si sahabat kita ini tahu itu, tapi ngerasa kayak, aku tuh nggak ngerasa di rumah, aku ngerasa nggak safe di rumah, ngerasa kayak kalau emang sekiranya kalian mau ibarat kata menyelesaikan masalah, selesaikanlah sekarang, jangan berpura-pura di depanku. Aku udah tahu semuanya, nggak usah berpura-pura. Kadang si ibunya cerita kalau ayahnya baru pergi sama si itu, atau ayahnya juga cerita, gitu kayak mengganggu si sahabat kita ini. Dan terlebih ketika dia berusaha mencari rumah ya Bu, dia ini ingin membuka relationship orang lain, kayak berpacaran lah simpelnya, yang siapa tahu bisa menemukan rumah. Ternyata setelah dia beberapa kali itu terjalin relationship itu, ternyata mantannya itu toxic, yang ngekang dia, yang cara pakai baju aja itu diatur, terus pergi kemana selalu diikutin, kayak satpam ya Bu, diikutin. Satpamnya kayak gitu Bu. Harusnya dipasangin GPS ya. Iya Bu, kayak segede gitu Bu liatnya gitu. Terus manipulatif, dalam artian setiap kalau mamanya berantem, yang salah yang cowok, tapi ntar si sahabat kita ini selalu disalahkan, dan itu ngebuat dia takut dan selalu berpikir negatif terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sekitar. Nah itu menurut Ibu sendiri gimana sih Bu cara sahabat kita ini supaya pelan-pelan mulai bisa recovery terhadap apa yang dirasain selama ini? Ya,
Kalau family problem seperti itu kan memang complicated ya. Family problem dengan misalnya dengan orang tua dengan berbagai macam persoalannya. Nah, kalau anak itu kan seperti berada seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah kedua gajah yang besar gitu. Nah, ini kan persoalan yang sulit untuk langsung dipecahkan karena memang persoalan orang tua itu kan berarti memang orang tua dan orang tua kan memang harus diurai dulu persoalannya dari mana. Kenapa si bapak kok begini, kenapa si ibu begitu, dan kenapa mereka masih tinggal dalam satu rumah misalnya meskipun yang satu sudah di luar kota gitu ya. Tapi kan dalam persoalan ini kan ada anak di situ yang juga melihat bapaknya bagaimana, ibunya bagaimana, dan kemudian dia sendiri yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalaupun dia mau ngapa-ngapain ya mungkin, apa yang bisa aku lakukan gitu, karena ini persoalan orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia mencari home lagi, another home yang bikin dia itu merasa ini. Nah, ini kan persoalan ini kan complicated ya. Complicated dalam arti seorang anak menghadapi situasi di mana orang tuanya memiliki persoalan. Kalau saya mengatakan begini, persoalan orang tua itu persoalan orang tua. Apapun yang terjadi dengan persoalan orang tua kita yang bisa kita lakukan lebih pada ya sudah itu masalah orang tua. Saya punya persoalan juga. Saya memahami bahwa kehidupan orang tua itu complicated. Apalagi mungkin sudah dewasa ya, mungkin sudah mahasiswa. Mahasiswa itu kan asumsinya usia mungkin sekitar 20, 21, 22. Artinya sudah cukup dikatakan dewasa. Ketika dia sudah dewasa, mencoba untuk melihat dalam kacamata orang dewasa. Jangan mencoba melihat dari kacamata anak, karena pasti akan sulit. Apa sih daya anak untuk menyelesaikan orang tua? Paling kan hanya sekedar, mungkin yang bisa disampaikan kan pertama bilang sama orang tuanya, ayo dong Pak, Mah gitu, ini masalah ini diselesaikan. Tetapi kan tidak bisa begitu saja diselesaikan, karena masing-masing orang tua punya alasannya sendiri. Syukur-syukur orang tuanya ketika anaknya mengatakan begitu, kemudian ada perasaan, oke lah yuk kita turunkan ego. Jadi kan sebenarnya masing-masing punya ego. Mungkin orang tuanya bisa menurunkan egonya karena anak yang meminta. Tetapi andekan misalnya masing-masing orang tuanya tidak bisa melakukan itu. Lihatlah dari kacamata yang lebih dewasa. Oke, itu persoalan orang tua saya. Saya punya persoalan sendiri, saya punya tugas sendiri. Tugas utama saya apa? Saya kuliah harus selesai. Kuliah saya selesai, segera mungkin selesai, saya lulus, saya cari pekerjaan, mungkin saya akan pergi ke tempat lain. Siapa tahu dengan kehadiran saya, dengan saya produktif, saya berhasil dalam kuliah, orang tua saya kemudian, oh ternyata anak kita udah gede, oh anak kita ternyata udah bisa bekerja dan sebagainya. Ada sebuah insight dalam diri orang tua ini bahwa ternyata mereka memiliki anak yang ternyata berhasil misalnya. Nah, siapa tahu itu bisa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi jadi saran saya kaitannya sama persoalan orang tua, dudukkanlah persoalan itu dalam kacamata orang dewasa. Fokuslah pada apa yang menjadi tugas kita. Orang tua kita punya persoalan, itu persoalan orang tua kita. Persoalan saya adalah tugas saya sebagai anak, bagaimana saya baik sama orang tua saya. Nah, sekarang yang kaitannya sama toksik tadi. Ketika dia menjalani relasi pacaran yang toksik, perlu dia lihat kembali pada diri saya sendiri. Kok saya dimanipulasi ya? Benar nggak sih saya dimanipulasi? Karena dalam konteks relasi berpacaran itu kan ada give and take. Kadang-kadang kita merasa persepsi kita terlalu banyak. Misalnya saya merasa kok saya tuh banyak give-nya tok ya, saya nggak pernah di take gitu ya, di take. Ya, saya nggak pernah diberi. Saya selalu memberi terus kamu kok nggak pernah memberi sesuatu pada saya. Saya butuh perhatian, kamu nggak kasih saya perhatian. Saya selalu memberi. Nah, mungkin kita perlu dalam beberapa hal, kita si cewek ini mungkin perlu untuk mengklarifikasi, si cewek cowok sih, ya. Dia perlu mengklarifikasi, benar nggak sih perasaan saya? Karena ketika orang sudah menjalin relasi personal yang lebih intim, lebih dekat antara laki-laki dan perempuan, kan dia perlu juga melakukan evaluasi. Sejauh ini kok saya merasa bahwa kamu terlalu memanipulasi saya. Saya terlalu banyak memberi, kamu tidak memberikan banyak perhatian sama saya. Benar nggak sih apa yang saya rasakan? Kan dia harus melakukan konfirmasi, melakukan klarifikasi. Kemudian kalau pacar mengatakan, enggak merasa begitu, tapi saya merasakan demikian. Dan sekarang decision itu kan dari saya. Saya merasa begitu enggak? Dan apakah itu bikin saya happy? Apakah toxic ini membuat saya lebih produktif? Karena kalau kaitannya misalnya kaitannya dengan masalah kuliah,
Apakah dengan relasi pacaran ini membuat saya menjadi lebih bersemangat ketika saya mengerjakan tugas? Atau justru menggerus emosi saya, sehingga semua yang saya kerjakan tuh seperti saya nggak punya energi untuk itu. Nah, ketika itu yang terjadi, berarti ada sesuatu yang salah dalam persoalan ini. Ketika saya klarifikasi dengan pacar saya, dia tidak berikan jawaban yang cukup sesuai dengan apa yang saya mau. Tidak ada diskusi yang cukup dewasa antara saya sama dia, dan saya merasa bahwa ini tidak seimbang lagi. Mungkin dia harus mengambil keputusan, saya mau lanjut atau saya mau stop. Kalau saya mau lanjut, berarti saya harus siap dengan semua dengan semua persoalan ini. Tapi kalau saya stop, stop, saya nggak mau dimanipulasi. Dia harus juga berani tegas. Gitu. Kembalilah segala sesuatu tuh pengambil keputusannya adalah diri kita sendiri. Jangan biarkan bahwa keputusan hidup saya ditentukan oleh orang lain. Ingat dong bahwa semua itu adalah saya sendiri. Keputusan itu adalah efek imbasnya ada di saya sendiri. Tanggung jawabnya ada di saya. Jadi ketika kita merasa bahwa relasi ini sudah toksik, sudah menggerus emosi saya, kehidupan saya, sehingga saya tidak bisa ngapa-ngapain, enough, sudah sampai di sini. Gitu. Dia harus berani untuk belajar dewasa bahwa semua sampai di sini. Nah, kalau lihat pada persoalan dia di keluarga, persoalan itu berimbas pada dia, kemudian berimbas pada toksiknya, ada kemungkinan si cewek ini selalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dia tidak cukup confident terhadap keputusan yang harus diambil. Kalau dia berani ambil keputusan, dia oke, sekarang enough. Saya cukup berharga kok untuk dicintai. Saya yakin bahwa masih ada orang di dunia luar sana yang akan menghargai saya, akan mencintai saya gitu. Jadi hidup tidak ditentukan oleh satu orang saja. Gitu. Jadi pertama, bersikap dewasa, klarifikasi terhadap apa yang kita rasakan, ambil keputusan, you mau go on, lanjut atau stop sampai di sini. Bertanggung jawablah terhadap keputusan itu, dan yang terakhir, bahwa bahagia itu kita yang ciptakan. Bahagia itu kita yang ciptakan, yuk. Itu dalam banget loh maknanya. Semangat bestiku. Oke Bu, sekarang kita lanjut ya Bu ke berikutnya nih. Masih sama tentang family's problem. Si sahabat kita kali ini tuh dia punya masa kecil yang cukup traumatis bisa dibilang. Dia itu sering mengalami KDRT dari ayahnya, gitu kan. Sering dapat pukulan, sering dapat omongan-omongan kasar yang gak baik gitu kan. Dan di masa dewasa yang dia beranjak dewasa itu, dia mengalami banyak banget keraguan dari dirinya sendiri tentang semua kepribadian dia. Terus ketika dia berusaha untuk speak up ke keluarganya, bahkan ke orang terdekatnya yang mungkin ibunya sendiri gitu kan, bahkan menjudge dia dalam artian kamu nggak bisa jadi seperti itu, gini, jadi kayak salah menjudge yang nggak baik gitu kan Bu. Dan malah dibalikin dalam artian kamu harus bisa memaafkan sebenarnya di masa lalu gitu kan. Sedangkan posisinya emang ibu aja bisa, kenapa kamu nggak? Oke, itu mungkin bisa dibilang ya bisa memaafkan gitu, tapi kan beda antara luka tadi masa kecil dengan ketika sudah dewasa, walaupun mungkin sama-sama ada luka, tetapi pasti lebih membekas yang di masa kecil seperti yang udah dibilang. Nah, bagaimana sih Bu cara supaya si sahabat kita ini dia itu bisa lebih memaafkan lah, terutama lebih memaafkan masa lalunya dia yang kadang dia fine-fine aja ketika ketemu keluarganya, ya udah bisa fine-fine aja, tapi tetap ketika ada suatu hal yang men-trigger, dalam artian itu kayak ada kejadian di masa lalu, entah alat yang dipakai untuk dipukul itu membuat dia deg-degan, takut dan gemeter kayak gitu, caranya gimana ya Bu? Ya, intinya kan bagaimana kita pertama menghapus trauma masa lalu. Kalau kemudian tidak bisa kita hapus, bagaimana kita menerima itu sebagai bagian dari hidup kita. Kalau yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita berdamai dengan hal itu. Nah, pengalaman saya memang sampai dengan hari ini hal yang paling sulit untuk saya kadang-kadang cukup terima itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung kepada anak. Itu yang saya sendiri juga merasa kok bisa ya gitu. Karena saya orang tua juga, saya ibu, saya punya anak-anak. Kadang-kadang marah ya gitu, tapi kalau melukai sampai segitunya kayaknya enggak gitu. Marah pun kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang memang kadang-kadang suka enggak kontrol, tetapi dalam batas-batas tertentu kita tuh secara umum orang tua tuh tahu kapan sih kita mesti ngomong ini, kapan ini. Tapi kalau maka itu yang tadi saya bilang, saya heran kenapa ada orang yang bisa melakukan itu lebih parah dibanding orang tua pada umumnya gitu. Itu yang pasti ada sesuatu lah.
mungkin orang tua kita, orang tua ini yang melakukan kekerasan pada anaknya itu dulu juga mungkin punya pengalaman yang sama gitu. Jadi pengalaman itu seperti kemudian terulang dan kemudian terjadi lagi pada orang yang lain, dan kemudian mungkin dulu dia mengalami itu dan kemudian dia melakukan itu pada anaknya sendiri. Nah sekarang oke lah, fine lah. Artinya itu persoalan si orang tua ini. Sekarang bagaimana dengan si anak ini? Apakah dia kemudian bisa melupakan pengalaman trauma masa lalunya? Saya selalu katakan begini, pengalaman trauma masa lalu itu ibarat seperti kita itu punya luka kena knalpot. Panasnya hilang, tapi bekasnya susah. Pasti susah hilang. Saya punya persoalan kena knalpot itu sampai 2 kali, karena waktu saya agak berantakan gitu waktu masih kecil gitu. Sehingga sampai 2 kali. Dan itu bekasnya nggak bisa hilang. Pada waktu pertamanya pasti rasanya panas, sakit dan mungkin bikin kita tuh menangis gitu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, panasnya hilang, bekasnya yang nggak bisa hilang. Tetapi bahwa saya menerima bekas itu sebagai bagian dari proses hidup saya, itu kan berarti saya berdamai. Oke lah, kamu ada di sini, kamu ada di sini, saya juga nggak mungkin bisa kerok-kerok. Operasi plastik juga pasti saya tahu, itu pasti ada bekas di situ. Bekas itu kan bisa ditutupin. Tapi kan bekas secara psikologis kan susah dihilangkan. Tetapi bahwa pengalaman traumatis itu kan tidak bisa di-delete. Yang bisa kita lakukan adalah satu, menerima itu sebagai bagian dari hidup saya. Kemudian yang kedua, berdamai itu sesuatu hal yang mungkin kayaknya Bu Dewi kok gampang banget ya gitu ya. Memang pada akhirnya nanti ibarat hidup itu ada persoalan yang bisa kita selesaikan dengan segera. Ada persoalan yang mungkin tidak akan pernah bisa kita selesaikan sepanjang hidup kita. Persoalan-persoalan itu tadi, persoalan yang kaitannya sama pengalaman traumatis. Dipukul orang tua, dilukai ketika masih anak-anak, diputus cintanya, ditolak, dipermalukan oleh guru ketika kita masih anak-anak, dipermalukan oleh dosen ketika kita remaja. Itu ada pengalaman-pengalaman traumatis yang mungkin bagi orang lain, alah kayak gitu aja kok dipikir. Tetapi kita mikir, memang itu persoalan buat saya gitu. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, mungkin kita perlu untuk mengatakan pada diri saya sendiri, oke, saya hidup dengan persoalan saya. Ibarat rel, saya ada di sini, kamu ada di situ. Tapi kita nggak akan pernah dia itu menumpuk di saya. Oke lah, kita jalan sendiri-sendiri ya. Kamu di situ, saya ada di sana. Tapi kita berjalan. Saya menyadari bahwa persoalan saya ada. Dan saya tidak akan bisa menghapus itu. Tetapi saya berdamai dengan apa yang terjadi. Itu yang pertama. Saya menerimanya sebagai bagian dari hidup saya. Nah, saya yang berikutnya adalah setelah saya menyadari bahwa itu tidak bisa saya selesaikan, itu tidak bisa saya setip atau saya delete begitu saja. Sekarang yuk kita outward, kita melihat keluar. Saya selalu mengatakan, alih-alih kita melihat apa yang terjadi di masa lalu, lihatlah di masa depan. Ada banyak orang di luar sana yang akan mengalami kekerasan, entah kekerasan oleh keluarganya. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk trauma saya jangan sampai itu dialami oleh orang lain. Kalaupun itu terjadi pada orang lain, saya kepengen men-share bahwa saya sudah melewatinya, saya sudah sembuh, saya kepengen membantu orang lain. Jadi daripada kita melihat diri kita, saya, yuk kita lihat ke orang lain gitu loh. Jadi proses itu adalah proses yang paling penting adalah saya menyembuhkan, bukan saya melihat selalu ke belakang, tapi saya kepengen melihat ke depan. Nah, jadi kalau saya pikir, ya siapapun dia, kamu mungkin akan sulit untuk melupakan itu. Tetapi bahwa itu menjadi bagian dari hidupmu, itu yang harus kamu terima. Sekarang daripada kamu mengeluh tentang daripada kamu menangisi atau hidupmu tergerus oleh itu, lihatlah keluar. Di dunia sana itu ada begitu banyak orang yang mengalami pengalaman yang sama. Dengan kamu merangkul mereka, berbuat baik kepada mereka, lebih banyak kita melakukan mengabdi pada masyarakat, itu kita akan sembuh kok. Dengan sedihnya kita akan sembuh, oh ya ternyata saya pernah punya pengalaman masa lalu. Dan saya fine sampai hari ini. Gitu. Mungkin begitu ya, karena kalau kemudian itu kalau menjadi sangat sangat problem, ya memang itu harus diselesaikan. Ada terapinya memang. Terapi-terapi untuk mereka yang mengalami trauma. Tapi sejauh ini kita masih ada persoalan, tapi kita masih bisa menjalaninya. Fokuslah pada hal yang positif yang bisa kita lakukan. Itu saja sih yang bisa saya katakan. Baik, terima kasih sarannya.
Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir Bu, buat kayak closingan nih Bu di sesi kedua ini. Eh, Ketakutan dalam berhubungan lebih intim dengan lawan jenis, misal kayak menikah gitu karena trauma dari yang sebelumnya. Kira-kira salah nggak sih? Itu tadi persoalan dalam hidup ini kan love, caring, kasih, gitu ya. Utamanya ketika kita mencintai seorang, itu pelajaran yang paling sulit dalam hidup ini adalah mungkin mencintai seorang atau proses menjalin relasi antara kita dengan orang lain. Nggak usah laki-laki perempuan, tapi persahabatan, pertemanan, itu kan sebenarnya membutuhkan satu effort yang disebut dengan take and give, memberi menerima. Nah, ketika kita dicintai oleh orang lain, kita akan merasa hidup kita bermakna. Ketika kita dicintai oleh orang lain, kita merasa hidup kita diterima. Ketika kita dicintai oleh seorang orang lain, kita confident bahwa saya itu layak untuk dicintai orang lain. Ketika hal itu kemudian cut, gitu ya, kita di cut off gitu, misalnya kita diputus cinta, itu kan pasti kita down luar biasa. Kemudian yang terjadi adalah self blaming, saya orang yang jelek, saya orang yang begini, saya nggak berharga, saya nggak bermakna dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi orang. Ada banyak orang yang patah hati malah kemudian melakukan deklarasi ya, dunia, ini aku sekarang udah putus cinta, yuk siapa yang mau pacaran sama saya? Kemarin saya pacaran sama orang yang rambutnya keriting, sekarang saya mau pacaran sama orang yang rambutnya lurus. Kemarin saya pacaran sama orang dari fakultas teknik, sekarang saya mau pacaran sama orang yang dari fakultas kedokteran, misalnya begitu. Kita bisa melakukan semacam For sale gitu ya, for sale gitu ya. Mungkin ya artinya kita bisa membuat jumpa pers gitu ya lewat TikTok atau apa. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu gitu ya. Kalau kita bisa begitu, bisa sebandel itu mungkin kita happy. Artinya oke lah pacaran nggak masalah. Tapi kemudian yang terjadi kalau misalnya orang ini kemudian traumatis, bahkan saking traumanya ketika dia dekat sama orang, dia mau menjalin hubungan yang lebih serius gitu ya. Artinya menikah. Apakah dia salah kalau kemudian dia merasa ragu-ragu? Saya pikir ini bukan masalah salah dan benar. Tapi masalah kekhawatiran, apakah suatu ketika saya akan bisa bermakna lagi? Apakah suatu ketika dia tidak akan kecewa dengan diri saya sendiri? Nah, saya pikir kalau tadi pertanyaan adalah salah atau tidak, saya pikir ini satu hal yang alamiah lah. Orang yang pernah gagal menjalin hubungan, ketika hal itu akan muncul kembali ketika dia mau serius. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dia mengatasi itu? Ketika dia masih merasa ragu-ragu, berarti dia belum memiliki fondasi yang cukup kuat dalam konteks hubungan ini. Ketika dia masih ragu-ragu, berarti ada satu step dalam proses ini yang belum terklarifikasi dengan cukup apa adanya. Mungkin dia perlu menceritakan kepada si pasangannya bahwa saya pernah mengalami situasi yang nggak baik, saya pernah putus cinta, saya pernah kemudian saya misalnya udah deket, misalnya ini yang barusan saya kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, konseling lewat telepon. Bulan depan itu, ini undangan sudah jalan, catering udah dipesan, gedung udah siap, tinggal 1 bulan lagi jalan. Cowoknya yang kemudian balik badan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan si cewek ini. Dia orang tuanya nangis, orang tuanya malu, si anak sendiri udah pengen bunuh diri, udah depresi, nggak mau keluar rumah. Kalau keluar rumah semua dunia seperti menatap dia gitu. Dia merasa tidak berharga dan bla dan bla gitu. Nah, kemudian saya dikasih tahu, Mbak ini ada masalah, mau nggak nanganin? Oke, nggak apa-apa, yuk gitu. Kemudian saya ngobrol, kemudian saya bilang, ketika kamu paksa, ketika kamu menangis darah, sampai kamu berdarah-darah, sampai kamu kurus kering, kamu yakin dengan menangis dia akan kembali sama kamu? Enggak kan? Ketika kamu menangis, kalaupun misalnya dia kembali sama kamu, apakah kamu yakin bahwa dia kembali sama kamu itu karena cinta? Bukan karena rasa kasihan. Apa kamu yakin membangun sebuah pernikahan berdasarkan pada belas kasihan gitu? Nah, ini kan bukan pengalaman traumatis. Nah, jadi kalau menurut saya, ketika kita ada sesuatu yang kita nggak yakin, kita perlu declare lah sama calon pasangan kita. Dia punya persoalan. Siapa tahu dia mungkin dengan segala cintanya yang tulus, dia malah mungkin bisa membuat kita itu lebih yakin. Membuat kita itu lebih bisa membantu. Karena kita itu kalau punya persoalan, kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Kita butuh orang lain untuk menggandeng kita, merangkul kita, memeluk kita. Ketika kita down, orang memeluk kita. Apalagi kalau dia sungguh mencintai kita, itu juga bisa menjadi bukti. Lu bener nggak sih sayang sama gue gitu.
Kalau dia whoever you are gitu, apapun kondisi kamu, siapapun kamu, saya akan memeluk kamu. Itu kan justru menjadi satu spirit yang ternyata dia mencintai saya apa adanya. Jadi dia tidak salah dengan perasaan itu. Yang justru yang perlu dilakukan adalah dia perlu mengklarifikasi, dia perlu terbuka. Dan juga menguji apakah pasangannya itu sungguh-sungguh mencintai dia gitu. Nah, kalau misalnya pasangannya, wah ternyata kamu pengalaman buruk, saya nggak mau sama kamu, saya balik badan. Nah, berarti dia butuh psikolog atau mungkin siapapun untuk bantu dia gitu. Gitu kira-kira. Oh, ini Bu, maaf, saya jadi satu pertanyaan aja ya. Bu. Satu pertanyaan. Masalah tadi, ini mungkin teman-teman juga sering ngalamin. Tadi kan dulu tadi sempat bilang blame myself gitu kan, diri sendiri gitu kan, bahwa aku tuh orangnya gini kayak menjatuhkan diri sendiri. Itu hampir sama nggak sih Bu dengan insecure? Kan teman-teman juga sering ngalamin namanya insecure gitu kan Bu. Nah, mungkin ada tips nggak Bu buat teman-teman yang sering ngalamin insecure, kayak aku selalu takut aku gendut atau aku gimana kayak ya. gitu. Kita itu kan ada satu pendekatan dalam psikologi yang orang itu ada inferiority. Selalu ada dalam diri orang itu dia merasa inferior gitu. Karena memang secara secara sejarahnya manusia itu lebih inferior dibanding dunia alam semesta. Kita itu kalau dibanding misalnya singa, kita akan merasa inferior karena singa punya kekuatan yang kadang-kadang dia bisa mungkin melukai orang. Kita insecure. Ketika kita hidup di dunia kita merasa insecure karena kita itu berada di alam maha luas yang apakah saya bisa menghandle semua persoalan? Nggak bisa. Jadi sebenarnya insecure yang dirasakan oleh setiap orang itu ada sesuatu yang sifatnya manusiawi. Itu yang harus kita pahami dulu yang pertama. Nah, sekarang adalah persoalannya bagaimana kita mengatasi itu gitu. Nah, kita itu kan kadang-kadang perlu cek. Saya apakah insecure pada semua hal ataukah saya hanya insecure pada hal tertentu saja? Misalnya saya hanya insecure ketika saya berada pada tempat yang baru gitu. Nah, kalau itu yang terjadi berarti dia hanya insecure pada tempat itu. Jangan digeneralisir gitu. Jadi kita perlu di-tag dulu ke diri kita, saya insecure dalam hal apa gitu. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa kita insecure hanya dalam hal itu, kita coba atasi dulu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tuh teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah curcol dan dapat banyak banget tips serta pengetahuan langsung dari Bu Dewi. Sangat-sangat membangun ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, untuk closingan terakhir ini Bu, mungkin Ibu ada pesan buat teman-teman semua yang nonton di sini. Silahkan ya Bu. Sobat muda sekalian berada dalam situasi yang sedang berada dalam dalam semangat muda yang pantang untuk putus asa. Nikmatilah masa mudamu, isilah dengan hal yang produktif, jadilah diri kamu sendiri, lakukan hal yang bermanfaat bukan orang lain, selalu jadi orang baik pada semua orang, cintailah orang di sekitar kamu, bahagia itu hanya kamu yang miliki. Kemudian yang terakhir, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, pengetahuan yang kita dapat, tips and trick dan semua hal yang tadi kita obrolin itu benar bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bu. Buat teman-teman semua, jangan lupa kalau mamanya teman-teman ingin ngobrol-ngobrol lebih ke Bu Dewi bisa langsung nanti hubungi di running text di bawah ini, ada email dan nomor telepon beliau, atau bisa langsung hubungi Yayasan 3D Consultant juga atau YPPI, Yayasan Praktek Psikologi Indonesia. Oke. Sekarang buat teman-teman ada ini nih, aku ngasih sedikit kalimat-kalimat yang manis gitu Bu. Find yourself, love yourself, and keep being yourself. Banget, itu harus banget ya Bu. Oke. Terima kasih, aku Arsy Rahman yang undur diri. Sampai jumpa di acara semikawan berikutnya. Terima kasih Bu. Bye-bye. Ini kamera siji, kamera loro, kamera telu. Emosi sedih, depresi, takut, marah, dan sebagainya.